Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan bagaimanakah pendapat orang tentang kamu saat ini. Oke, mari kita kepo. Oh ya, ini adalah general reading, jadi tidak bisa semuanya resonate ya. Jadi, tapi saya yakin pasti ada salah satu yang resonate sama kalian. Kalau pengen konsultasi pribadi ya, atau diramalkan secara pribadi, silahkan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di layar video ini, bagian atas atau bagian bawah layar video ini ya. Silahkan kontak aja, tanya-tanya dulu price listnya, harganya disesuaikan dengan budget kalian. Kalau sudah siap baru kita melakukan pembacaan pribadi. Kalau belum siap ya jangan, yang penting udah tahu dulu kan gitu. Oke, kita minta dulu bantuan dari kartu-kartu mungil ini ya. Ini adalah kartu-kartu yang dapat membantu saya, sangat membantu saya dalam keakuratan pembacaan saya ya. Keakuratan ya, tuh dibantu oleh kartu-kartu mungil ini ya, tulisan-tulisan kecil yang saya dapatkan dari meditasi ya. Setelah meditasi saya dapatkan intuisi untuk mencatat kartu kecil ini, sehingga sangat membantu ya. Oke, saya minta 3 aja, 3. Terlahir kembali ya, terlahir kembali. Mungkin kamu itu terlihat ya, mereka melihat kamu ya seperti terlahir kembali di wujud kamu yang baru gitu ya, seperti kamu tuh ada pembaruan gitu yang kayak apa ya, ada sesuatu yang baru dalam dirimu ya, yang membuat mereka terkagum-kagum ya. Nikmati circle barumu ya, tuh sama ya, cocok ya. Emang kamu tuh sudah berada di circle baru, jadi kamu muncul dengan ya, sekarang tuh mereka melihat kamu tuh sudah di versi terbaru kamu. Jadi kamu dan kamu menikmati itu gitu, asik ya. Ide gilamu berhasil akhirnya. Kayak mereka bilang dulu kan, mereka bilang dia tuh nggak apa ya, gila banget sih dia, bikin sesuatu yang gak masuk akal, atau bikin sesuatu yang kayak pede banget kalau dia bakal berhasil. Tapi ternyata tuh memang berhasil ide gilamu itu gitu ya. Memang kamu kreatif ya. Akhirnya mereka mengakui bahwa ya gila ya, ternyata dia berhasil juga padahal idenya cukup konyol gitu. Oke, sini kita ambil 4 ya. 4 ini umum dulu ya, bagian umum dulu. Saya lihat di sini beberapa dari kalian ini ya, pendapat orang ya, ada positif dan negatifnya ya, harus diterima dong ya. Gitu, emang nggak ada orang yang 100% berpendapat positif sama kita, jadi kita harus menerima kedua-duanya supaya menjadi kontrol buat diri kita ya, dalam pengharapan kita terhadap setiap orang gitu ya. Jangan mau enaknya aja, pendapat orang nggak ada yang manis-manis mulu gitu ya, nggak ada yang manis-manis melulu kan. Oke, di sini ya, pendapat mereka tuh kamu tuh baik ya, suka berbagi, suka memberi, suka membantu, menolong gitu ya, suka berderma, suka ya, mungkin kamu orang yang suka bersedekah juga ya gitu. Kamu baik lah di mata mereka ya. Terus ini ya, kayak kamu tuh akhirnya mereka melihat kamu tuh perjuangan kamu gak sia-sia gitu. Ternyata dulunya kamu merayap ya, merangkak dari nol, ternyata sekarang tuh kamu udah panen hasil. Atau ya wajarlah kamu seperti sekarang gitu ya, mereka memandang kamu tuh seperti itu. Wajarlah kamu seperti sekarang, orang kamu udah menabur benih sejak dulu, kamu udah tertatih-tatih sebelumnya, jadi wajar kamu sekarang manen hasil gitu ya. Beberapa dari kalian akan manen hasil loh nantinya. Makanya mereka tuh sudah mulai berpikir atau menganalisa bahwa, dan sudah mulai menerka-nerka ya, memprediksi bahwa dalam pikiran mereka tuh berpikir bahwa ini kayaknya dia akan berhasil nih, karena gigih banget nih orangnya gitu ya. Dan beberapa dari kalian ini, mereka memandang kalian itu ya, pendapat mereka tentang kamu itu, kamu itu perhitungan ya, sangat jeli, teliti, cermat, dan perhitungan.
Dalam hal keuangan tuh kamu nggak sembarangan mengeluarkan gitu aja, kamu orangnya cukup hemat ya. Tapi beberapa dari kalian orang yang beberapa dari kalian mereka menganggap kalian tuh pelit, padahal padahal sebenarnya kalian tuh perhitungan, karena ya harus hitung-hitung lah ya kan. Kalau dihabisin semua mah rugi sendiri nantinya gitu kan. Jadi mereka menganggap kamu tuh orang yang pelit ya. Ada yang menganggap kamu itu perhitungan, dan ada juga yang menganggap kamu itu teliti, cermat, cerdas, orang yang sangat fokus. Kalau sudah fokus sama sesuatu tuh fokus banget, sudah mengerjakan sesuatu tuh fokus banget, kamu nggak mau diganggu, nggak bisa diganggu bahkan gitu. Kamu orang yang sangat teliti dalam menilai sesuatu, dan kalau sudah ngerjain sesuatu itu kamu fokus banget. Dan kamu itu independen ya. Mereka melihat kamu tuh bisa berdiri di kaki sendiri, kamu punya banyak beban tapi kamu bisa handle semuanya gitu ya. Ini kamu itu pribadi yang mandiri ya. Kamu punya keahlian khusus yang membuat kamu bernilai di mata orang-orang gitu. Kamu punya harga yang tinggi juga, kamu itu adalah pribadi yang elegan gitu ya. Beberapa dari kalian ya, orang berpendapat tentang kamu begitu, dan mereka memandang kamu tuh pribadi yang cukup elegan dan karismatik gitu ya, karena kamu memiliki sifat-sifat positif yang ya kemungkinan kecil aja yang negatif ya. Beberapa dari kalian mereka menganggap kalian tuh, ada yang menganggap kalian tuh pengkhianat atau manipulatif. Beberapa dari kalian aja ya, itu pernah mungkin ada mereka merasa tersakiti oleh sikap kamu gitu ya. Gitu ya, ada positif dan negatifnya lah ya, sebagai bahan introspeksi ya. Kalau memang nggak ada di diri kamu tentang yang tadi saya bilang, yang di bagian negatif tadi tentang pelit atau hianat ya, atau kata-kata kamu yang pedas banget menyakitkan ya, ya kalau nggak ada ya bukan kamu, karena ini energi umum ya. Oke, pendapat orang tentang kamu. Engagement ring. Beberapa dari kalian ini ya, orang yang tepati janji. Bagi mereka ya, orang yang setia dan tepati janji, berkomitmen banget gitu. Terus beberapa dari kalian juga selalu dicari gitu ya, menjadi orang yang mungkin nilai kamu, kualitas kamu dibutuhkan gitu ya. Kamu bernilai, kamu berharga, kamu berkualitas, makanya sering dicari-cari. Jadi mereka tuh kalau memandang kamu tuh kayak seseorang yang penting bagi mereka dalam hidup mereka gitu ya. Kayak sering ngepoin kamu mungkin ya, atau segala sesuatu tentang kamu tuh selalu dicari tahu gitu ya. Sering dicari tahu, tapi kamunya suka menghilang gitu. Kayak kamu menjalin hubungan sama seseorang itu ya, orang tuh susah lepas dari kamu, dan kayak nggak bisa lepas. Misalnya hubungan pertemanan ya, udah ngerasa berteman dengan kamu itu mereka nggak bisa menganggap kamu bekas teman lagi gitu. Dan percintaanmu juga gitu, hubungan kamu tuh walaupun putus, nantinya mereka juga bakal mencari kamu lagi, karena mungkin ada sikap-sikap positif kamu juga di balik kesalahan-kesalahan kamu ya, ketelodoran kamu, kehilafan kamu itu. Kemungkinan besar itu ya, mereka membutuhkan kamu. Ada beberapa hal yang positif dari dirimu yang dibutuhkan mereka, sehingga mau nggak mau mereka mencarimu lagi. Sehingganya tidak secara langsung pun mereka akan mencari kamu melalui ya mungkin kepo-kepoin kamu melalui media sosialmu apa yang kamu posting, apa yang kamu gimana kabar kamu sekarang, gimana perkembangan kamu sekarang gitu ya. Seperti itu. Kamu orang yang jujur dan bisa dipegang janjinya gitu. Apalagi kita lihat pendapat orang tentangmu dan pandangan mereka terhadapmu.
apa ya, kamu itu kayak apa ya, bikin nyaman, bisa bikin nyaman. Jadi orang-orang kalau sudah kenal kamu ya, mereka pingin bercerita berlama-lama dengan kamu, pingin punya waktu yang lama dengan kamu gitu ya. Mungkin kamu punya pribadi yang menyenangkan ya, jadi di waktu weekend atau di liburan itu tuh kalau bersama kamu tuh mereka bisa nyaman menghabiskan waktu liburnya bersama kamu juga, apalagi ini dalam percintaan ya. Gitu. Dan kalau ini dalam hubungan kerja gitu ya, mereka melihat kamu tuh pantang menyerah, gigih banget, dan berani mengambil risiko ya. Kamu itu pemberani, dan kamu itu nggak takut ya, nggak takut untuk kerja di luar kota gitu ya, nggak takut untuk merantau gitu ya. Kamu tuh orang yang apa ya, suka apa ya, sudah belajar dari pengalaman ya. Mungkin kamu pernah merantau kemana-mana, jadi adalah kualitas kamu yang menunjukkan bahwa kamu itu orang yang sudah berpengalaman ya. Orang yang ya, kalau orang yang tidak pernah merantau, mereka nggak pernah merasakan sulitnya hidup ya, rumitnya hidup, apa ya, beratnya hidup ya. Tapi kamu ini sudah mungkin orang yang nggak bisa tenang, bukan nggak bisa tenang, tapi kamu tuh senang kalau bekerja di luar kota. Kamu suka ya itu, dalam perantauan tuh kamu nggak pernah takut, dan kamu nggak merasa susah karena kamu sudah biasa ya. Gitu, kamu nggak takut ditempatkan di mana aja kerjanya gitu ya. Dan kalaupun kamu udah jauh, mereka merasa kamu masih kayak dekat aja gitu, tetap dekat gitu ya, jauh di mata dekat di hati. Kayak akrabnya tuh walaupun sudah bertahun-tahun atau berjarak jauh, tapi mereka ngerasa masih sangat dekat dengan kamu. Dan juga di sini love yourself first ya. Kayak kamu tuh orangnya romantis ya. Kayak kalau berteman atau kerja sama kamu dengan orang-orang ya, di lingkup kerja kamu tuh kamu tuh mungkin baik ya, mengayomi gitu ya, meladeni, terus welcome sama teman-teman, bisa diajak kerja sama, bisa diajak diskusi, bisa dimintai pendapat, bisa diajak tukar pikiran gitu. Jadi itulah kualitas-kualitas diri kamu ya, kepribadian kamu yang karismatik banget di mata orang lain, dan orang-orang susah lepas dari kamu. Ada kamu itu memberikan semangat buat orang lain, membuat orang lain juga bisa belajar dari kamu gitu ya. Dan mereka melihat kamu, pendapat mereka tuh tentang kamu tuh orangnya orang yang sangat menghargai diri sendiri, orang yang tahu gimana cara membahagiakan diri sendiri. Bukan kamu egois sih, tapi apa-apa tuh kamu mikir, ini yang gue lakuin berhasil nggak nanti. Makanya tadi sini tentang kamu ketelitian, kecermatan atau perhitungan ya. Jadi apa-apa yang kamu lakukan atau apapun yang kamu ingin setujui, sebelum kamu setujui atau sepakati, itu kamu mikir ke diri kamu sendiri dulu. Jadi kamu teliti dulu, analisis dulu sebelum kamu ngambil keputusan untuk bekerja sama atau untuk menjalin hubungan dengan seseorang. Itu kamu menganalisa orang itu dulu, tentang kepribadiannya, bisa nggak dia dijadikan pasangan saya gitu, atau walaupun cuman sebatas pacaran aja, tapi orang ini bisa nggak saya jadikan walaupun hanya pacar. Karena kamu menilai orang itu bukan hanya dari kecantikan aja, tapi dari perilakunya, sikapnya, tindakannya. Karena kamu takut atau berjaga-jaga gitu ya, kamu lebih antisipatif supaya jangan sampai kamu terhubung dengan orang yang salah, orang yang nantinya membuat kamu menjalani hubungan tuh bukan atas dasar diri kamu sendiri, tapi menjadi diri orang lain dalam hubungan tersebut gitu. Maksudnya dalam hubungan itu nantinya bertentangan lah, ada yang nggak sesuai hati lah, itu kamu nggak mau. Makanya
kamu selalu dikejar karena kamu membuat orang penasaran. Kamu udah say hello, sudah apa ya, bla 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 gitu ya, mungkin sudah akrab di chatting atau sudah sering bertemu, tiba-tiba kamu menghilang. Karena sebenarnya kamu menghilang itu bukan karena kamu ghosting ya tapi kamu ingin lihat dulu ya potensi dia ke depan gimana. Kamu menganalisa dulu tentang dia, kamu mencari tahu dulu tentang kehidupannya, keluarganya atau karakter dia gitu. Sebelumnya tuh kamu sudah menganalisa orang tersebut dan kamu bila perlu kamu mengecek dulu orangnya itu seperti apa gitu, baru kamu mau terima untuk bisa menjalin hubungan. Jadi orang-orang yang sudah pernah berhubungan dengan kamu itu, mereka sudah tahu watak kamu, sifat kamu ya, bahwa kamu itu orang yang self love, self care ya. Kamu sangat hati-hati dan antisipatif banget gitu ya. Dan dari kamu, sikap-sikap kamu itulah yang membuat mereka belajar bahwa oh iya benar, memang harus begitu gitu. Kalau kita langsung aja tanpa menganalisa seseorang, kita langsung nerimo, langsung jalani, ya berarti kita belajar langsung bertemu, langsung percaya, itu justru menjerumuskan diri ya. Kamu mungkin sudah berpengalaman karena dari perantauan kamu ini, adaptasi kamu ini, pergaulan kamu atau eksplorasi kamu yang bertahun-tahun ya, berkali-kali kamu merantau ya, berada di negeri orang atau gimana gitu ya. Banyak pergaulan atau banyak pembelajaran yang sudah kamu ambil dari perantauan kamu atau pengalaman kamu. Akhirnya kamu menjadi pribadi yang sangat teliti, cermat, analisis ya gitu ya, analitik ya gitu. Jadi itu menjadi contoh buat mereka ya. Kamu menjadi panutan dong buat mereka untuk bisa lebih menjaga diri, membatasi atau membuat boundaries terhadap sesuatu kemungkinan yang negatif kan gitu. Kemudian kita cek lagi apa pendapat orang-orang terhadap kamu dan bagaimana mereka memandang kamu. Dan jadi di sini tuh ya, mereka menghargai dan mereka menyukai dengan karakter kamu ini. Kemudian kemudian di lemon energi, kalian tuh orang yang pribadi yang penuh dengan ketenangan ya. Kalian tuh pribadi yang tenang, kalian tuh bisa enjoy dalam segala situasi, setiap suasana. Kalian tuh bisa beradaptasi, mudah banget beradaptasi dengan segala keadaan gitu. Jadi walaupun mereka lihat hidup kamu lagi rumitnya, tapi kamu kelihatannya enjoy aja. Kamu menikmati hidup, kamu ya mengikuti arus gitu, mengalir aja gitu ya, menyerah pada pasang surutnya kehidupan gitu. Jadi ya kalau hidupmu lagi nggak baik-baik saja ya, kamu tetap enjoy aja, kamu tetap menikmati dan tenang-tenang aja tuh gitu. Nggak serumit mereka, nggak yang kamu tanggapin. Rumitnya hidup kamu tuh nggak seperti mereka menanggapi hidupnya gitu, nggak serumit mereka menghadapi hidupnya. Kamu bawa enjoy aja, jadi kayak ringan-ringan aja tuh hidup kamu, mereka ngeliat gitu. Dan kamu juga terkadang baperan gitu, ada jiwa sensitifmu yang membuat kamu terkadang suka baper makanya kamu menghindari kebaperan itu dengan cara diam ya, menghilang sebentar daripada kayak menunjukkan bahwa kamu lagi baper, bahwa kamu lagi sensi, bahwa kamu tuh sedang marah, sedang nggak suka atau nggak enak gitu. Kamu sembunyikan itu semua dalam diammu. Jadi susah orang menebak kamu ya, susah untuk orang bisa mengetahui apa sih yang ada di pikiranmu tuh. Kayak kadang-kadang kamu suka dingin gitu ya. Divine balance ya, kamu tuh pribadi yang seimbang. Kamu tahu kapan waktu kamu untuk mempelajari sesuatu, kapan waktu kamu tahu atur waktu ya, pintar ngatur waktu. Kapan saya harus bekerja, kapan saya harus fokus membaca, belajar atau eksplorasi ya, kapan saya harus explore gitu ya, ilmu pengetahuan, kapan saya harus belajar hal baru, kapan saya harus menikmati
masa liburan, kapan saya harus fokus bekerja, ya kamu sudah tahu. Ya kamu sangat disiplin ya, disiplin waktu. Jadi hari-harimu tuh menyenangkan tuh karena itu kamu tahu ngatur waktu, kapan kamu harus kerja, kapan kamu harus beristirahat, kapan kamu harus jalan-jalan. Jadi kamu selalu punya waktu yang panjang untuk bisa beristirahat, karena kalau di saat kerja kamu nggak malas-malasan, karena di saat kamu sedang kerja ya kamu fokus kerja, kamu nggak menunda-nunda gitu. Kayak kamu tuh sudah punya planning duluan gitu ya, kamu sudah punya strategi untuk, yaitu dari pengalaman-pengalaman kamu itulah yang membuat kamu mudah banget untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang tepat. Dan kamu kalau janjian itu selalu tepat waktu gitu ya. Dan mengapa mereka melihat kamu tuh santai aja ya, kerjaan yang berat pun kamu anggap ringan ya, bagi kamu biasa-biasa aja, karena ya memang karena kamu punya strategi ya. Sebelumnya kamu sudah analisa dulu, sudah mengatur strategi dulu gitu, menyusun rencana dulu. Jadi ketika kamu sudah mulai terjun, mulai melangkah ke situ, kamu tahu, dan kamu sudah tahu ini saya keluar, saya menuju ke sana jam berapa, saya harus sampai di sana jam berapa, saya mulai bekerja jam berapa, dan saya harus selesai jam berapa gitu. Jadi ya orang melihat kamu tuh santai banget hidupmu, kok lebih banyak enjoynya, lebih santai ya, banyak bersantai, banyak banyak relax ya, banyak istirahatnya ya gitu, daripada kerjanya. Padahal sama aja, cuman karena kamu sebelum melangkah untuk melakukan pekerjaan itu, aktivitas itu, kamu sudah punya aturan-aturan waktu yang harus kamu tepati gitu. Itu yang membuat mereka salut juga padamu ya gitu, seperti itu ya. Oke, mari kita cek tentang inisial nama kalian ya, yang itu ya. Makanya di sini kamu tuh kayak sekarang ya, untuk saat ini tuh mereka menganggap kamu tuh sudah menjadi pribadi yang baru ya, kamu sudah lahir kembali, seperti ya mungkin ada perubahan yang terjadi dalam dirimu, atau memang kamu yang berubah ya, kamu yang berubah menjadi versi terbaik dan terbaru ya. Makanya hidup kamu tuh lebih terlihat kayak kamu lebih banyak menikmati hasil gitu ya. Orang-orang melihat kamu tuh kayak sekarang kok dia lebih senang, lebih enjoy, lebih santai, lebih gimana ya, hidupnya lebih enak kok sekarang, kok bisa sih gitu. Tapi mereka akui karena memang perjuangan kamu juga dulu berat banget gitu ya. Dan sekarang tuh ya, apa-apa yang kamu lakukan, apapun yang kamu rencanakan itu selalu berhasil. Bahkan kalau ada masalah di tempat kerja kamu itu ya, di lingkup kerja ada problem-problem itu, kamu sebagai motivator gitu ya, sebagai pemberi solusi, pemecah masalah. Dan kadang tuh solusimu tuh kadang, saran-saran kamu tuh, ide-ide kamu tuh kadang gila, agak orang-orang sering ketawain gitu kan, gila kamu, masa dengan cara ini bisa berhasil. Tapi akhirnya memang berhasil dengan cara itu gitu ya. Itu yang membuat mereka tuh salut padamu. Wah, ini orang bukan kaleng-kaleng nih, nggak bisa diremehkan nih gitu ya. Inisial kalian ya, yang saya bacakan di sini, siapa tahu ini ada huruf di antara nama kalian ya. Siapa tahu di sini ada huruf dari nama kalian, huruf di antara nama-nama kalian ya. Kok tinggal satu sih, semua ada ya. T, A, O, G, B, P, I, R, C, Q, J, Y, X, W, M, K. Cuma yang enggak ada cuman U aja nih. K, N, F, Z, S, D, L, dan E. Oke, di screenshot ya. Mau saya angkat dan saya ganti dengan tanggal lahir kalian ya, tanggal lahir dan usia kalian yang ada di pembacaan saya ini.
22, 10, 21, ya, 12, 25. Ini tanggal lahir dan usia ya. 5, 39, 24, 31, 16, 26, 20, 19, 13, 6, 30. Kita tambah lain lah ya. Tambah lagi, tambah. Astagfirullah, salah, sorry ya. Ini nomor ya, angka loh. Kita tambah lagi. Oke. Ini udah 17, 27, 11, 18, 28, 4, 8, 15, 7, dan 45. Oke, demikian pembacaan saya. Semoga resonate di kamu ya, semoga bermanfaat, semoga memotivasi juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.